warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ardia Sanif Ashifa dengan NIM 2401050029 dari Rombel A Angkatan 2024, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan yang dibimbing oleh Ibu Atip Nurharini SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Peran Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Berdasarkan Psikologi Pendidikan di SDN Kembang Arum 03. Penelitian ini membahas bagaimana guru dapat menumbuhkan semangat belajar siswa melalui pendekatan psikologi pendidikan. Nah, teman-teman, motivasi belajar mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan siswa. Siswa yang termotivasi biasanya lebih tekun, percaya diri, dan mampu menghadapi tantangan dalam belajarnya. Motivasi sendiri berasal dari dua sumber. Yang pertama dari diri sendiri yang biasanya disebut dengan motivasi intrinsik dan motivasi dari luar, yaitu seperti dari guru, teman, dan juga orang tua. Biasanya disebut motivasi ekstrinsik. Nah, dari hasil observasi di SDN Kembang Arum 03, saya menemukan bahwa semangat belajar siswa berbeda-beda. Ada yang aktif dan juga percaya diri, tetapi ada juga yang cepat kehilangan fokus. Maka dari itu, penelitian ini meninjau bagaimana guru berperan menumbuhkan motivasi belajar dengan memperhatikan aspek kognitif, sosial, dan juga emosional siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SD berdasarkan prinsip psikologi pendidikan. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif, di mana deskripsi kualitatif ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap guru kelas 4 dan siswa SDN Kembang Arum 03. Nah, analisis data dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu hasil dan juga pembahasan, di mana peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama itu guru berperan sebagai motivator. Nah, dalam peran guru ini, guru memberikan pujian atau hadiah kecil seperti alat tulis atau makanan ringan. Nah, hal ini sesuai dengan teori reinforcement dari B.F. Skinner yang menjelaskan bahwa perilaku positif akan terus diulangi jika diberi sebuah penghargaan. Nah, pujian sederhana dapat meningkatkan rasa percaya diri dan juga semangat belajar siswa. Namun, guru juga perlu menyeimbangkan agar siswa tidak bergantung pada hadiah. Peran guru yang kedua yaitu guru sebagai fasilitator, di mana guru sebagai fasilitator ini berperan menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan juga interaktif. Di SDN Kembang Arum 03, kegiatan belajar diawali dengan yel-yel, doa berirama gembira, lalu dilanjutkan dengan menghafal perkalian melalui lagu, tebak hasil perkalian, lalu dengan kerja kelompok. Nah, kegiatan ini membuat siswa aktif dalam berbicara, berpikir, dan berpartisipasi langsung, bukan hanya mendengarkan saja. Nah, peran guru ini sejalan dengan teori scaffolding dari Lev Vygotsky, yaitu guru memberikan dukungan sementara agar siswa dapat berkembang dari kemampuan awal menuju pemahaman yang lebih mendalam. Nah, dengan melalui metode yang menyenangkan, siswa menjadi lebih percaya diri, berpikir kritis, dan juga mandiri dalam belajarnya. Nah, penelitian ini juga mendukung bahwa penggunaan lagu dan media interaktif dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, dan hasil belajar siswa. Dengan demikian, guru itu sebagai fasilitator tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang aktif, kreatif, dan bermakna bagi siswa.
Peran guru yang ketiga yaitu guru berperan sebagai pembimbing emosional. Nah, di mana guru di SDN Kembang Arum 03 ini tidak hanya mengajar materi saja, tetapi juga mendampingi siswa secara emosional. Nah, ketika siswa tampak lesu atau kurang bersemangat, guru mendekati secara pribadi, menanyakan kesulitannya, dan memberi dorongan agar siswa lebih percaya diri. Guru juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui yel-yel, lagu, pemberian reward, sehingga siswa itu merasa dihargai, termotivasi, dan juga siap berpartisipasi aktif. Nah, aktivitas sederhana seperti bernyanyi dan bermain sambil belajar terbukti dapat menumbuhkan empati, kerjasama, dan juga motivasi siswa. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa pelatihan empati dan pembelajaran kolaboratif itu membantu siswa menjadi lebih peka, saling menolong, dan juga menghargai teman. Nah, kebiasaan membangun empati dan juga kerjasama ini perlu dilakukan secara konsisten dengan melibatkan guru, siswa, dan juga orang tua. Nah, dengan demikian, guru yang empatik dan peduli terhadap kesejahteraan emosional siswa berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, sosial, dan mendukung perkembangan karakter anak. Nah, dari ketiga peran guru yang sudah saya sampaikan untuk memotivasi belajar siswa itu ada beberapa tantangan yang dihadapi. Nah, tantangan yang dihadapi dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa itu berdasarkan hasil pengamatan saya di kelas 4 SDN Kembang Arum 03, guru itu menghadapi beberapa tantangan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, kurangnya dukungan dari sebagian orang tua, di mana sebagian orang tua itu menilai bahwa perhatian guru itu sebagai bentuk kritikan, sehingga guru kadang menahan diri untuk memberikan bimbingan pribadi kepada siswa. Lalu yang kedua ada tingkat antusiasme siswa yang bervariasi, di mana ada siswa yang aktif dan juga bersemangat, tetapi ada juga yang cepat bosan dan kehilangan fokus, sehingga guru harus menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar semua siswa itu tetap terlibat. Lalu tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan waktu guru akibat padatnya materi dan juga target dari kurikulum, sehingga membuat bimbingan personal belum berjalan secara optimal. Tapi meskipun begitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan positif yang konsisten seperti pemberian pujian, hadiah kecil, dan pemerhatian emosional dapat meningkatkan semangat belajar siswa secara mandiri. Nah, selain tantangan dari guru, ada juga tantangan dari orang tua, yaitu orang tua juga mengalami kendala seperti kesibukan, kurang paham cara mendukung anak, serta pengaruh penggunaan gawai yang berlebihan. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sudah saya jelaskan tadi, guru perlu mengembangkan strategi yang adaptif seperti memperkuat komunikasi dengan orang tua, menggunakan metode belajar yang bervariasi, dan menyediakan waktu untuk bimbingan emosional secara personal. Nah, langkah-langkah ini sangat penting agar semangat belajar siswa tetap terjaga meskipun ada berbagai kendala di sekolah maupun di rumah. Berdasarkan hasil penelitian di SDN Kembang Arum 03 dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar melalui penerapan prinsip psikologi pendidikan. Nah, guru tidak hanya sebagai penyampai materi saja, tetapi juga sebagai penyemangat, pendamping belajar, dan juga pembimbing emosional yang memenuhi kebutuhan serta karakter masing-masing siswa. Nah, sebagai motivator, guru memberikan pujian, penghargaan simbolik, dan dukungan afektif untuk menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri siswa. Nah, sebagai fasilitator, guru menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan melibatkan siswa melalui kegiatan seperti yel-yel, lagu, dan permainan edukatif. Nah, sementara sebagai pembimbing emosional, guru menumbuhkan empati, kepercayaan diri, dan karakter positif melewati perhatian pribadi dan suasana kelas yang hangat.
Namun, masih terdapat tantangan seperti kurangnya dukungan sebagian orang tua, perbedaan antusiasme siswa, serta keterbatasan waktu guru untuk memberikan bimbingan emosional. Karena itu, kerjasama antara guru dan juga orang tua sangat diperlukan agar motivasi belajar siswa tetap terjaga dan juga berkelanjutan. Jadi teman-teman, secara keseluruhan peran guru yang berlandaskan dengan psikologi pendidikan mampu menciptakan proses belajar yang bermakna, menyenangkan, dan seimbang antara aspek kognitif, afektif, dan sosial yang semuanya menjadi dasar penting bagi perkembangan pribadi anak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa berdasarkan psikologi pendidikan di SDN Kembangan 03. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Atip Nurharini SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan dan juga teman-teman yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga hasil penelitian ini dapat menginspirasi kita semua sebagai calon guru agar tidak hanya pandai mengajar, tapi juga mampu menyentuh hati dan membangkitkan semangat belajar setiap anak. Ingatlah teman-teman, seorang guru yang hebat tidak hanya menciptakan siswa yang pintar, tetapi juga siswa yang percaya diri dan berani bermimpi. Karena sejatinya pendidikan bukan hanya tentang mengisi kepala, tapi juga menyalakan cahaya di dalam jiwa. Terima kasih dan mari kita terus menjadi calon pendidik yang mengajar dengan ilmu, membimbing dengan kasih dan menginspirasi dengan hati. Sampai jumpa semuanya.